Halo Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, damai, dan sehat selalu. Baiklah Bapak Ibu petani sawit Indonesia, sesuai dengan judul video kali ini adalah penyebab biaya operasional kebun membengkak dan solusi untuk mengatasinya. Baiklah Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia, setiap jenis usaha termasuk juga usaha budidaya kebun kelapa sawit ini tentu mempunyai tujuan akhir, yaitu untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dari produksi yang diperoleh. Namun kadangkala kita para petani sawit Indonesia masih sulit dalam hal mengendalikan biaya atau sulit dalam mengontrol biaya yang kita keluarkan, sehingga kalau dihitung-hitung dalam satu bulan pengeluaran kita cukup besar. Kemudian kita jual, memang masih ada untung, apalagi harga sawit mahal, tapi selisih antara penjualan dan biaya yang kita keluarkan kalau dihitung secara rinci itu tidak terlalu maksimal. Nah, pada kesempatan video kali ini saya mengajak Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia untuk berbagi tentang apa saja penyebab biaya usaha kebun sawit kita ini bisa besar. Oke Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia, ternyata penyebab timbulnya biaya di kebun kelapa sawit ini digolongkan menjadi 3. Yang pertama adalah biaya penggunaan tenaga kerja atau membayar upah tenaga kerja. Kemudian yang kedua adalah biaya yang dihasilkan oleh pemakaian alat dan bahan, baik itu kendaraan, alat berat, ataupun bahan-bahan material, pupuk, herbisida, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah biaya yang disebabkan oleh adanya penggunaan transportasi, dalam hal ini angkutan, baik itu angkutan berupa angkutan kelapa sawit atau buah, maupun angkutan material lain seperti pupuk. Nah, jadi hanya 3 komponen itu saja penyebab biaya yang ada di kebun kelapa sawit. Baiklah Bapak Ibu petani kelapa sawit, apa solusi yang kita bisa lakukan supaya pengeluaran biaya tersebut bisa kita minimalkan? Nah, tentu saja kita harus mengurangi atau menghemat pengeluaran biaya untuk 3 hal di atas. Yang pertama terkait dengan pemakaian tenaga kerja atau upah tenaga kerja. Tentu saja kita harus berhemat. Cara menghematnya seperti apa? Sebagai contoh, pekerjaan yang seharusnya belum perlu kita kerjakan itu bisa kita tunda. Contoh pekerjaan tunas yang kondisinya tidak terlalu berat, seperti dicontoh di bawah ini, pokok yang ini. Yang seperti ini sebaiknya kita tidak perlu dilakukan pelunasan atau tidak perlu kita lakukan pruning, karena kondisi tunasannya masih ringan. Jadi pekerjaan tunasan bisa kita tunda ke bulan berikutnya atau bulan-bulan kapan dibutuhkan. Contoh yang lain, sebaiknya kita mengutamakan akses dari pokok ke pokok kelapa sawit, ya seperti contoh di video ini. Kita mengutamakan akses ya dari pokok ke pokok. Artinya akses ini adalah jalan dari pokok ke pokok, itu bisa terlewati dahulu. Sementara untuk akses lainnya, maksud saya untuk semprot gawangannya dari antar pokok, itu tidak kita laksanakan.
Karena yang paling utama dalam pekerjaan di kelapa sawit ini adalah akses. Yang paling kita butuhkan adalah akses dari satu pokok ke pokok lainnya. Kita lihat bisa tersemprot dengan maksimal. Nah, sementara di bagian lain kita lihat masih ada hijau, itu pertanda gulma belum disemprot di situ, bahkan masih ada kayu. Tetapi hal ini memang sengaja tidak kita lakukan penyemprotan karena pertama kita menghemat biaya pemakaian tenaga kerja maupun pemakaian bahan di situ. Jadi yang paling utama adalah dari pokok ke pokok, akses dari pokok ke pokok, sehingga pekerjaan panen, pekerjaan pupuk ataupun pekerjaan lainnya bisa dilaksanakan menggunakan jalan yang sudah kita semprot ini. Oke, itu untuk solusi mengatasi yang kedua. Kemudian yang kedua, bagaimana solusi untuk mengatasi pemakaian alat dan bahan. Nah, untuk alat dan bahan sama juga dengan poin yang pertama tadi, mirip-mirip. Dimana seharusnya kita semprot akses saja, ya, akses dari pokok ke pokok ini kita semprotkan. Sementara untuk yang bagian gawangan itu tidak kita semprot, otomatis pemakaian bahan kita juga berkurang untuk jenis pekerjaan semprot di sini. Sementara untuk pekerjaan pupuk, karena memang itu sudah sesuai dengan kebutuhan makanan, itu memang tidak bisa kita kurangi sedikit pun. Namun untuk pemakaian bahan masih bisa kita kurangi, ya. Kita lihat bahwa di antar terasan ini masih bisa kita tinggalkan, masih ada gulma yang tumbuh. Tapi di antara pokok-pokok dan terasan ini kita usahakan jangan sampai ada lagi gulma-gulmanya, supaya akses bisa berjalan secara maksimal. Akses pekerjaan bisa berjalan secara maksimal. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga tadi terkait dengan penggunaan transportasi. Nah, penggunaan transportasi ini biasanya kebanyakan adalah transportasi angkutan TBS. Misalnya Bapak Ibu petani kelapa sawit punya lahan kebun sawitnya yang jauh dari jalan aspal. Biasanya untuk melangsir kita butuh kendaraan langsir, baik itu langsir biasanya menggunakan sepeda motor atau langsir menggunakan dipikul, atau juga bahkan misalnya menggunakan lansiran menggunakan kendaraan kecil roda 4. Nah, tentu saja biaya langsir ini akan menjadi penyumbang terhadap pengeluaran biaya di kebun kita. Nah, solusi untuk mengatasi hal tersebut tentu saja kita harus memikirkan namanya perbaikan jalan. Salah satu contohnya, Pak, kita memperbaiki jalan untuk menuju ke kebun kita. Kalau sudah diperbaiki jalan, biasanya volume untuk pelansiran menggunakan kendaraan menjadi berkurang, sehingga biaya yang kita keluarkan untuk angkutan atau melansir kendaraan, melansir buah ataupun melansir pupuk atau material lainnya menjadi berkurang, karena yang seharusnya kita laksanakan biasanya 2 atau 3 kali, dengan jalan yang bagus kita bisa mengangkutnya dalam 1 kali. Artinya mobil besar bisa langsung masuk ke dalam, otomatis biaya akan berkurang di situ. Nah, Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia, itulah 3 penyebab terjadinya biaya di kebun kelapa sawit. Nah, untuk mengatasinya tentu saja kita harus menghemat pemakaian 3 komponen biaya tersebut di atas. Baiklah Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video kali ini bisa memberikan pencerahan atau inspirasi bagi Bapak Ibu petani kelapa sawit dalam usaha membudidayakan tanaman kelapa sawit. Terima kasih.